Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat malam dan selamat datang kepada para anggota jemaat, terlebih kepada para tamu yang telah hadir pada acara Pekan Doa Pathfinder dan Rumah Tangga pada malam pertama ini. Sebelum kita akan memulaikan acara kita, mari kita dahului Suara Yesus panggil, ku jawab, kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab, kan pergi. Pergi tanpa kasih, bagikanlah harapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kau beri. Akhirnya most Jesus slowly, makin sedih, akhirnya mimpi meraih, makin sedih, I go to share the message home. But when I get discouraged, I go to Jesus because every silent time is home. doa buka akan dibawakan oleh Saudara Hans Nayon. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kami berdoa. Puji syukur Bapa di surga, kami panjatkan kepadamu, karena dengan kasih sayang Tuhan, pimpinan Tuhan, maka kami semua pada malam hari ini dapat kami berkumpul bersama-sama dalam pekan doa Pathfinder dan rumah tangga. Ya Bapa di surga, kiranya kasih semua yang ada pada malam hari ini, bahkan juga bagi mereka yang tidak sempat bersama-sama dengan kami, agar supaya kami semua bisa satu di dalam doa kami, dan kami selalu setia menurut segala apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena kalau kami pun bisa hadir pada malam hari ini, itu semua karena kasih cinta Tuhan. Semoga teman-teman kami yang lain bisa juga hadir pada saat ini, dan kami boleh bersukacita dan sama-sama kita mengikuti acara di pekan doa pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh acara kami ini di dalam tangan-Mu.
Kami serahkan seluruh acara ini menjadi tuntunanmu, sehingga apa yang kami lakukan dan dilakukan oleh panitia, semua itu baik dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, karena kami minta dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Pada saat ini, kita akan mengikuti kesaksian atau motivasi dari Kak Master Guide Firman. Diikuti lagu spesial oleh keluarga Dave Sampau, dan renungan Pathfinder akan dibawakan oleh calon Master Guide Kevin Lolong. Selamat pagi, salam Pathfinder. Hari ini saya menggunakan kacu karena kita lagi persiapan Pathfinder Day. Jadi kita akan menggunakan kacu sepanjang minggu ini. Dan tentunya pasti akan banyak pertanyaan bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Pagi ini sudah ada yang bertanya, kok pakai kacu? Ada yang nggak tahu bilangnya mau pramukaan kemana. Jadi banyak hal ya, mungkin menunjukkan jati diri seorang Pathfinder itu yang mungkin orang akan tanya. Dan dalam kesibukan saya sehari-hari dalam pelayanan, saya juga berharap banyak orang-orang yang rindu untuk mengikuti kelas Pathfinder ya, mengetahui tentang Pathfinder itu apa. Dan kegiatan saya selama saya menggunakan kacu dalam pelayanan. Selalu siap dalam pelayanan, selalu siap dimanapun saja, menjadi orang yang berguna di dalam pekerjaan, tentunya dalam menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Pathfinder. Tuhan memberkati.
Shalom. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah kedengaran. Oke. Terdengar, Kak. Selamat datang dalam acara Week of Prayer, Pathfinder, dan Rumah Tangga pada malam pertama. Saya akan membawakan renungan singkat untuk malam hari ini yang berjudul Saya akan pergi dan berjanji untuk memelihara hukum-hukumnya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini siap mendengarkan. Inilah doa kami dalam Yesus. Amin. Ayat inti renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kejadian 39 ayat 9b. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kemerosotan moral merupakan suatu hal yang patut kita perhatikan karena merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan. Orang-orang yang lebih mementingkan keinginannya ataupun kesenangannya sendiri cenderung menimbulkan masalah bagi dirinya ataupun bagi sesamanya. Oleh sebab itu diperlukannya suatu tuntunan moral yang berdasarkan poin-poin penting dalam keagamaan. Kita sebagai umat Kristen memiliki 10 perintah Allah sebagai dasar-dasar moral ini. Nah, baiklah, marilah kita lihat kisah di Alkitab mengenai seorang pemuda yang tetap berpegang pada 10 perintah ini walaupun ia berada di negeri yang asing. Siapa lagi kalau bukan Yusuf? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita Yusuf, karena ini juga merupakan pekan doa rumah tangga, mari kita bahas latar belakang keluarga Yusuf. Yusuf merupakan putra ke-11 dari 12 putra Yakub. Ayahnya Yakub merupakan suami yang jauh dari kata ideal. Kenapa saya bilang jauh dari kata ideal? Karena suami yang ideal hanya memiliki satu istri, sedangkan Yakub ini memiliki istri yang lebih dari satu. Hal ini menyebabkan banyak sekali masalah yang terjadi dalam keluarga Yakub, seperti kecemburuan, kebencian, bahkan pilih kasih yang akan kita lihat selanjutnya di dalam Roh Nubuatan. Di sini tertulis dalam Alfa Omega jilid 1, halaman 240 dan 241. Ia, Yusuf, memperhatikan petunjuk-petunjuk bapaknya dan senang untuk menurut Allah. Sifat-sifat yang di kemudian hari membedakan dia di Mesir. Kelemah lembutan, ketulusan, kejujuran sudah terlihat jelas dalam hidupnya setiap hari. Oleh karena ibunya sudah mati, kasihnya berpegang lebih erat pada ayahnya. Dan hati Yakub terikat pada anak ini yang dilahirkannya pada masa tuanya. Ia lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Di sini terjadi poin pertama, yaitu ada poin masalah pertama, di mana Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Hal ini berujung kepada kecemburuan. Mari kita baca juga tulisan Roh Nubuatan dalam The Spirit of Prophecy, jilid 1, halaman 128 dan 129. Yusuf menyadari kemarahan saudara-saudaranya. Mereka menuduhnya munafik. Pada saat mereka menyampaikan kecemburuan mereka, setan mengendalikan pikiran mereka, dan mereka kehilangan perasaan belas kasihan, tidak lagi mengasihi saudara mereka. Lalu mereka menanggalkan jubah warna-warni yang dikenakannya, pemberian yang merupakan tanda kasih ayahnya, dan yang membangkitkan perasaan cemburu mereka. Di sini ada dua masalah lagi yang terjadi, di mana saudara-saudaranya marah karena mereka cemburu, kemarahan dan kecemburuan. Dalam dua kutipan ini dapat kita lihat dua sifat yang berbeda dari Yusuf dan juga saudara-saudara Yusuf. Sebelumnya dituliskan bahwa Yusuf memiliki sifat yang memperhatikan petunjuk-petunjuk bapaknya dan senang untuk menurut Allah, kelemah lembutan, ketulusan, kejujuran. Bagaimana dengan sifat saudaranya? Dari kutipan berikutnya kita bisa melihat bahwa saudaranya itu tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Mereka juga gampang cemburu. Dan hal ini yang menyebabkan mereka mudah sekali dikendalikan oleh setan. Kita tahu bersama kisah Yusuf ini di mana akhirnya dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Namun di sumur inilah Yusuf dapat menyelesaikan sekolah kehidupannya. Apa ini sekolah kehidupan? Nah, dalam sumur ini yang terjadi adalah Yusuf menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia memberikan
Dia sudah berpasrah, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan apa akibat dari perbuatan saudara-saudara Yusuf ini? Mari kita baca Kejadian 39 ayat 1-4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Di sini saya menandai, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan juga bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini Yusuf memberikan tips atau kunci kesuksesan dalam pekerjaan. Di sini semuanya ingin kan sukses dalam pekerjaan ataupun sukses dalam segala hal yang dilakukannya. Penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan. Nah, bagaimana agar Tuhan menyertai kita? Sebelumnya, dalam sekolah kehidupan, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi, supaya Tuhan dapat menyertai kita, kita harus berserah dulu sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kita juga harus ingat, apabila kita bekerja dan sudah sukses, kita masih ada dua kewajiban kepada Tuhan. Yang pertama, perpuluhan. Dan yang kedua, kita harus tetap menginjil kepada teman-teman kita di kantor atau di tempat pekerjaan. Karena di Indonesia ini kita sebagai minoritas, masih banyak juga orang yang belum tahu kebenaran. Yusuf pun bertumbuh menjadi seorang yang menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan manis sifatnya. Hal ini membuat istri Potifar jatuh cinta kepadanya. Mari kita baca dalam Kejadian 39 ayat 7, 8, 10, dan 12. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Luar biasa sekali Yusuf ini. Sudah diberi ujian yang secara mendadak dan sangat kuat, apalagi bagi orang-orang muda. Namun dia masih tetap kuat memegang imannya. Dia memegang perintah-perintah Tuhan. Di sini dapat kita lihat, dia menolak untuk ajakan perzinahan atau perselingkuhan. Dia menolak dengan ayat inti kita tadi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di sini kita tahu bahwa Yusuf sudah diajarkan oleh orang tuanya bahwa perselingkuhan dan perzinahan itu merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dosa yang paling najis istilahnya. Di Alkitab juga ada kisah di mana seorang terjerat dalam kasus perzinahan atau perselingkuhan. Sebut saja contohnya satu, Raja Daud dan Batsheba. Tuhan begitu marah sampai dia menegur Daud melalui Nabi Nathan. Apakah Daud langsung dimaafkan begitu saja? Tentu saja tidak. Daud menerima konsekuensinya. Konsekuensinya diterima pada keturunannya. Dapat kita pelajari bersama, tapi saya tidak akan membahas itu sekarang. Baiklah, di sini ada 4 pesan penting dalam kisah Yusuf menurut Ellen G. White. Di sini pesan ini saya ambil dalam buku Alfa dan Omega, Sejarah Para Nabi Jilid 1 pada bab 20 Yusuf di Mesir. Poin pertama, jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu duniawi. Dalam Sejarah Para Nabi Jilid 1 halaman 248 ditulis, namun demikian Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. Kejahatan yang ada di sekelilingnya, tetapi ia membawa dirinya seolah-olah buta dan tuli terhadap hal itu. Ia, atau Yusuf, tidak membiarkan pikirannya diisi oleh perkara-perkara yang terlarang. Dia tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh perkara-perkara yang terlarang.
Yang kedua, berpegang pada apa yang benar. Tetapi iman serta kejujuran Yusuf harus diuji oleh godaan-godaan yang hebat. Istri majikannya berusaha membujuk anak muda ini untuk melanggar hukum Allah. Hingga saat itu, Yusuf, tetap tidak ternoda oleh kejahatan yang merajalela di negeri kafir itu. Tetapi godaan ini begitu mendadak, begitu hebat, begitu licik. Bagaimanakah godaan seperti ini harus dihadapi? Yusuf mengetahui dengan baik apa akibatnya jika ia berani menolak. Seluruh masa depan hidupnya bergantung atas keputusan detik itu. Sebenarnya Yusuf sudah tahu, bisa saja istri Potifar ini memfitnah dia. Namun dia tetap berpegang teguh bahwa dia tidak ingin melanggar hukum Allah. Yang ketiga, kita harus ingat kepada siapa kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini. Jawaban Yusuf menyatakan kuasa dari prinsip-prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya yang ada di dunia ini. Dan apapun yang akan menjadi akibatnya, ia akan tetap setia kepada Tuhannya yang ada di surga. Jikalau kita membiasakan diri dengan kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita perbuat serta katakan, dan mengadakan catatan yang teliti akan segala kata-kata dan perbuatan kita, dan bahwa kelak kita harus mempertanggungjawabkannya, maka kita akan merasa takut untuk berbuat dosa. Di sini Yusuf juga tahu bahwa dia itu sebenarnya majikannya di dunia ini bukanlah Potifar pada saat itu, ataupun Firaun, bukan. Majikannya yaitu Tuhan. Dia mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada tuannya, yaitu Tuhan yang menciptakan dia. Dan poin yang keempat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Biarlah orang-orang muda selalu mengingat bahwa di mana saja mereka berada dan apapun yang mereka perbuat, mereka berada di hadirat Allah. Tak ada satupun dari segala perbuatan kita yang terlepas dari pengawatannya. Kita tidak dapat menyembunyikan jalan-jalan kita dari Yang Maha Tinggi itu. Tengah malam yang paling gelap sekalipun tidak dapat menyembunyikan orang yang bersalah. Setiap perbuatan, setiap kata, setiap pikiran dicatat dengan jelas, seolah-olah di seluruh dunia ini hanya ada satu orang saja, dan perhatian surga dipusatkan ke atas dirinya. Di sini Yusuf mengajarkan kita. Bisa saja saat itu dia ikut dengan ajakan istri Potifar. Kan tidak mungkin juga kan istri Potifar akan melaporkannya. Dua-duanya salah. Tapi dia tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan dia, selalu melihat dia. Mata Tuhan ada di mana-mana. Apa tujuan Tuhan memberikan 10 hukum? Yang pertama, sebagai ukuran standar moral atau kebenaran untuk bangsa Israel yang pada waktu itu akan memasuki tanah Kanaan dengan penduduk aslinya yang memuja Allah lain. Di sini Tuhan tidak mau bahwa bangsa Israel itu menjadi berbaur dengan pemuja Allah lain dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Makanya ia memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kedua, sebagai perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan menjadikan Israel sebagai umatnya. Berarti Tuhan memberikan 10 hukum untuk memateraikan umatnya. Yang ketiga, sebagai standar pengendali kejahatan dalam kehidupan manusia yang semakin merajalela setelah jatuh ke dalam dosa. Jadi sebagai pengendali di mana Tuhan memberitahu mana yang salah dan mana yang tidak. Yang keempat, sebagai cermin untuk mengungkapkan dosa yang telah dilakukan manusia kepada Allah. Kita tahu bersama fungsi dari cermin adalah untuk menunjukkan bahwa apabila kita kotor akan dosa, kita harus lihat kepada 10 hukum Allah. Apakah saya sudah melanggar hukum ini? Wah, kalau saya sudah melanggar berarti saya sudah kotor oleh dosa. Kesimpulan pada malam hari ini, ada 3 poin penting. Yang pertama, 10 perintah Tuhan merupakan dasar etika yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, manusia memerlukan pedoman yang benar yang memberikan arahan dalam segala hal. Yang kedua, pemahaman 10 perintah Tuhan yang benar harus didasarkan pada tujuan pemberiannya, yaitu sebagai ikatan perjanjian dan persekutuan antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Artinya, pada saat manusia melaksanakan perintah Tuhan ini, kita sedang memelihara ikatan perjanjian dan persekutuan dengan satu-satunya Tuhan yang benar. Yang ketiga,
10 perintah Tuhan tetap relevan dari waktu ke waktu. 10 perintah Tuhan ini relevan untuk manusia dari berbagai usia, dari berbagai jenjang sosial, dan beragam peradaban kebudayaan. Sekian saja renungan singkat saya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk pada sesi doa yang nanti akan dipimpin oleh keluarga Robert Mandolang. Ayo. Baik saudara semua, selamat malam. Mari kita satu dalam doa sehubungan dengan permintaan doa saat ini ya. Bukan berdoa Pathfinder dan rumah tangga. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami, pencipta kami, penebus kami, Khalik alam semesta yang kami sembah sepanjang umur kami. Kembali pada malam hari ini Bapa, kami datang menghampiri tata hadirat-Mu kudus, menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau telah memelihara kami, Engkau telah melindungi kami hingga pada saat ini dengan tidak pernah juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal ke kekal. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang telah menyakiti hati sesama kami manusia, bahkan kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa, adapun pokok-pokok doa kami pada malam hari ini, Tuhan, kiranya Kau memberkati akan pekan doa ini agar dapat berjalan sesuai dengan Tuhan, iman kami dapat bertumbuh lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Berkati akan jemaat Tuhan Taman Harapan, kiranya Kau berikan persatuan-persatuan ya Tuhan, baik dari pendeta hingga anggota jemaat, agar bersatu, bersekutu, muji dan besarkan nama Tuhan. Memberkati akan program-program yang disusun untuk pemajuan kemuliaan Tuhan di Taman Harapan. Izin pembangunan gereja ya Tuhan yang saat ini sementara dalam proses, kiranya Tuhan berkati, baik itu pendekatan kepada masyarakat maupun pendekatan pada Ustadz Hidayat dan juga Ustadz Nasir, Tuhan berkati agar dengan petunjuk Tuhan segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan dengan kehendak Tuhan, dan dengan kuasa-Mu juga ya Tuhan, izin gereja ini dapat diterbitkan. Kami percaya tidak mustahil dapat datang kudus. Berkati panitia pembangunan, berikan kiranya roh hikmat karunia surga, agar yang kuasa pertolongan pula lah panitia yang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan KPA-KPA, baik Cibodas, Cikuya, dan Pasar Rebo, Tuhan berkati, agar KPA dapat berjalan dengan baik hanya untuk pujian nama Tuhan, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga mendoakan bagi orang-orang tua kami di Taman Harapan, Tuhan berkati mereka ya Tuhan, kiranya Kau berikan kesehatan prima kepada mereka. Yang dalam keadaan sakit, kiranya Kau rawat mereka, jamah tubuh mereka ya Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan mereka gunakan. Kami sebutkan Ibu Meske Komolontang, Sister Betty Pintoko, Saudara Maxi Senduk di Bandung, Ibu Amelia Wulur Tangkudung, Mama dari Julen Tanati di Tetei, dan Ibu Ratna Politon di Ampana, Ibu Aris Rahayu, Ibu El Starore, Sister Gladys Tololiu, Sister Deti Rontunu, Ibu Reni Yuliana, Bapak Yusuf Purnawinata, Saudari Fatima Simajuntak di Medan, Bapak Sahat Utasoid, dan juga saudara kami yang
Dalam pemulihan, Sister Kelly Imran, Bapak Beni Sampau di Manado, Saudari Hana Solang, Ibu Durmika Pasaribu di Medan, Bapak Willy Sembur, Ibu Rosdiana Manulang, Saudara Yopi Salitua, Ibu Andin Sulolong. Dan juga yang dalam pemulihan ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka, agar yang kuasa pertolongan Tuhan, mereka memperoleh kesehatan yang prima yang berasal dari Tuhan. Berkati juga akan kesehatan kami semua ya Tuhan, di tengah pandemi COVID sekarang, Tuhan berkati kami, lindungi kami Tuhan. Berkati akan pekan doa rumah tangga dan vendor ini, dari malam ke malam agar berjalan sesuai dengan Tuhan. Para anggota orang-orang muda dan juga saudara kami yang sementara mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup, Tuhan berkati agar yang kuasa benar Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Pergumulan Ibu Hasti Hasibuan dan Ibu Kelly Imran, Tuhan berkati, dan juga saudara kami yang berdampak akibat COVID, yang Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Program-program jemaat Tuhan berkati, dan juga pribadi lepas pribadi di jemaat kami Tuhan berkati dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tolong berikan jalan keluar, berikan kekuatan. Bapa di surga, kiranya Kau memberkati kami semua, hendak berlaku dalam depan kami. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Saudara-saudara, malam ini kita akan mendengarkan renungan rumah tangga yang akan dibawakan oleh Ibu Friska Suling. Setelah renungan dan doa tutup, saya mengundang kita semua untuk tetap hadir pada besok hari untuk mengikuti acara Pekan Doa dengan jam yang sama untuk menerima berkat melalui doa, puji-pujian dan firman. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Friska Suling. Baiklah, saudara-saudara, selamat malam. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Puji Tuhan, terima kasih. Terdengar. Izinkan saya share screen. Oke. Sudah kelihatan ya? Baiklah, sekali lagi saya mau sampaikan selamat malam buat umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentu saja kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana tentu saja atas kesempatannya saja, izinnya saja, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara Pekan Doa Rumah Tangga dan Pathfinder. Dan Pathfinder GMA Taman Harapan Jakarta. Terima kasih Saudara Kevin yang sudah membawakan materi yang begitu baik bagi kita semua. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini berkaitan dengan acara Pekan Doa Rumah Tangga, tema kita selama 1 minggu ini adalah kebersamaan keluarga. Kebersamaan keluarga. Di mana dari hari ke hari sampai pada penutupannya kita akan belajar tentang buah-buah roh. Tentang buah-buah roh. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama fokus pada buah roh yang pertama. Tapi sebelumnya izinkan mari kita tunduk kepala seketika dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian masing-masing kami ya Bapa. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai, saya melihat di sini beberapa yang sudah mengaktifkan kamera tentunya ya. Bolehkah kita ini acara rumah tangga, bolehkah duduk bersama semua rumah-rumah tangga Tuhan yang berbahagia? Ya, saya lihat keluarga Kehidupan Nongka lengkap ya, duduk bersama-sama. Kemudian keluarga Laluyan ada di sana. Kemudian yang saya bisa lihat ya, keluarga Ketua Walean juga luar biasa. Itu
Keluarga Pendeta Glenn juga lengkap ya. Suami saya juga ada di samping saya. Oke, saudara-saudaraku yang kasih, pada malam hari ini kita akan belajar bersama atau fokus bersama dengan pembahasan kasih. Atau ya, kasih. Nah, kekristenan identik dengan kasih. Benar ya? Kekristenan selalu identik dengan kata kasih. Kenapa? Karena ini sesuai dengan perintah Kristus di dalam Yohanes 15 ayat 12, yaitu inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian, kasih sendiri atau kasih itu adalah atribut Allah. Kasih itu adalah atribut Allah. Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Allah itu kasih, atau God is love. God is love. Bahkan kasih itu kita ya saya pikir kita harus setuju dengan statement ini bahwa kasih itu adalah undang-undang dasar kerajaan sorga. Undang-undang dasar kerajaan sorga. Sebagaimana ayat yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya percaya ini merupakan satu ayat yang sudah kita kuasai, bukan cuma hafal, tapi harusnya sudah dikuasai oleh setiap umat Tuhan yang mengaku umat Kristen. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan bukan cuma sampai di situ, bukan cuma kasih kepada Tuhan, tetapi kita dituntut juga untuk mengasihi siapa? Sesama. Ini bukan hukum yang berbeda, tapi hukum yang apa? Yang sama. Yang sama. Kita tidak bisa dikatakan mengasihi Tuhan, sementara kita tidak mengasihi sesama. Dan tentu saja berbicara rumah tangga, sesama kita yang paling dekat adalah siapa? Pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kita tidak mungkin, oh saya aktif di gereja, saya rajin ibadah, tapi sementara saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini saya ingin membahas mungkin agak sedikit berbeda, walaupun tidak akan merubah tujuan dari penulis materi ini, ya, yaitu berbicara tentang kasih. Saya ingin kita lebih sedikit belajar lebih dalam filosofi dari kata kasih itu sendiri, ya, filosofi dari kata kasih itu sendiri menurut bahasa aslinya, ya, bahasa asli atau bahasa Ibrani, bahasa aslinya, ya. Saya bukan ahli Ibrani ya, saya enggak sama sekali. Tapi demi materi ini saya coba belajar bisa dibantu oleh suami saya untuk menggali lebih dalam sebenarnya apa sih makna kata kasih itu. Apa makna kata kasih? Kenapa Kristen itu identik dengan kasih? Apa sebenarnya makna sebenarnya yang tersirat di dalam kata kasih itu sendiri menurut bahasa Alkitab? Menurut bahasa Alkitab. Saya percaya bahwa Alkitab yang kita punya, apapun jenis atau versinya, ya, entah itu Lembaga Alkitab Indonesia, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita nggak perlu pintar bahasa versi-versi Alkitab yang lain untuk selamat, ya, enggak. Tetapi nggak ada salahnya kalau kita belajar tulisan, hanya ini aja, hanya tulisan kecil sederhana tentang kasih dari bahasa aslinya. Oke, yang pertama, bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Ibrani sering disebut bahasa Arab, ya, mungkin saudara sering dengar. Tapi saya mendengar sebuah statement yang berbeda dari seorang dosen kami, ya, seorang dosen, dia dosen bahasa Ibrani, beliau juga merupakan anggota Biblical Hebrew Research Center. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti materinya, di mana beliau berkata bahwa sebenarnya bahasa yang paling dekat dengan bahasa Ibrani atau Hebrew adalah chemical language. Chemical language. Apa itu chemical language? Kalau saudara lihat ya ada di background ini, di background atau di layar, ini itu chemical language, ya. Dan itu katanya adalah bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani. Benar nggak? Apa maksudnya? Saya ingin saudara respon. Kalau saya tunjukkan tulisan berikut, ya. Sesudah ini, next slide, sesudah ini, mungkin ada yang boleh unmute dan tolong respon. Kira-kira ini apa? Ini apa? Kalau saudara lihat ini, kira-kira ini apa? Apa yang ada di pikiran saudara begitu melihat akan tulisan ini? Boleh direspon, unmute atau mau chat, atau unmute aja biar saya bisa.
Ada yang boleh respon apa ini? Kalau melihat ini. Di chat. Oke. Terima kasih, Saudara Ogi, Gracia. Oke, thank you ya. Terima kasih. Air. Air, benar ya? Saya nggak tulis ini air. Hanya melihat ini aja, saudara-saudara bisa tebak, oh itu air. Ini molekul air. Ya, ini molekul air, di mana ada satu atom oksigen yang diikat dengan 2 atom hidrogen. Jadilah molekul air. Jadilah air yang kita kenal bahasa sehari-harinya air. Ya, itu bahasa kimianya. Jadi kita begitu lihat, oh langsung tahu, oh itu air. Kalau yang ini, ada yang mau respon? Oke, terima kasih. Ya, garam. Oke, terima kasih. Ya, garam, benar ya. Hanya dengan lihat ini kita tahu, oh itu garam. Padahal nggak ditulis garam kan? Nggak ditulis, itu chemical. Itu chemical language. Yang terakhir. Yang gampang-gampang aja. Apa ini? Oke. Karbon dioksida. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Saudara lihat, tanpa saya kasih tahu, tanpa saya tulis aslinya, secara otomatis kita udah hafal apa maksud tulisan yang tertulis, yang tertera ya, yang tertera. Demikian juga halnya dengan bahasa Ibrani. Dalam ilmu gematria Ibrani, setiap huruf itu memiliki nilai. Jadi gematria itu adalah sebuah ilmu atau studi ilmu numerologi yang digunakan untuk memahami makna yang tersirat di balik sesuatu yang tersurat. Ya. Jadi setiap kata atau setiap huruf, bukan cuma kata, setiap huruf itu ada nilai gematrianya. Dan nilai tersebut ada arti. Makanya kita tahu orang-orang Yahudi luar biasa, mereka memang pintar-pintar. Mereka sangat pintar-pintar dan itu ada arti yang tersirat. Ya. Gematria. Kemudian kepercayaan Yahudi, jika ada kata yang memiliki nilai yang sama, maka mereka akan saling berhubungan. Mungkin sampai di sini belum terlalu paham. Saya tunjukkan ya. Jadi contoh ini. Ini adalah aksara Ibrani. Aksara Ibrani. Nggak perlu hafal ya. Tapi mungkin boleh difoto karena sebentar saya akan kasih kuis sedikit ya. Karena memang di materi kita ada activity-nya yang perlu kita selesaikan bersama. Ini contoh. Ini adalah aksara Ibrani. Jadi contoh, saudara lihat di situ ada alef atau huruf ya, huruf yang pertama. Nilai gematrianya itu 1. Oke. Kemudian ada bet, aksara yang kedua. Nilai gematrianya 2. Begitu selanjutnya, kemudian ada tet. Nilai gematrianya 9. Sampai contoh ini lamet, nilai gematrianya 30. Jadi setiap huruf Ibrani itu selalu punya filosofi. Selalu punya angka yang berhubungan dengan filosofi. Oke, sampai di sini mungkin kita belum terlalu paham ya. Tapi mari kita lihat. Saya kasih contoh. Saudara lihat, ini ada, ya. Saudara bisa lihat yang ini. Ini adalah alef. Ini alef atau aksara yang pertama. Mari kita lihat apa itu alef. Ini dia, filosofi alef. Ini cuma contoh aja. Alef adalah huruf pertama dalam aksara Ibrani. Alef adalah lambang dari Elohim. Siapa itu Elohim? Allah. Oke, Allah. Alef adalah lambang dari Elohim atau Allah. Nilai gematria dari alef, saudara lihat di sini berapa? 1. Itu kan biasa aja. Mungkin kebetulan. Ya. Tapi mungkin jadi pertanyaan, kenapa nilainya 1? Kenapa nggak 2, 3, atau lain sebagainya? Karena kita harus tahu, dalam Alkitab, orang Yahudi sangat menghormati Allah. Mereka sangat menghormati nama Allah. Bahkan mengucapkan nama Allah bagi mereka itu nggak sembarangan. Ya, orang Yahudi sangat-sangat menghormati nama Allah. Kemudian apa dasar mereka sehingga alef ini disebut 1? Ya, gematrianya 1. Mari kita lihat. Karena ini alasannya. Subjek pertama yang ditulis dalam Alkitab adalah Elohim atau Allah. Kejadian 1 ayat 1. Alkitab kita berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Subjek pertama atau orang pertama yang tertulis dalam Alkitab, orang nomor 1 yang ditulis dalam Alkitab adalah siapa? Allah. Makanya kenapa mereka aksara pertama mereka hubungkan dengan Allah, nomor 1. Semoga sampai di sini kita mengerti ya. Ini filosofinya. Oke.
Mari kita kembali ke pembahasan inti kita. Kita kembali ke pembahasan inti kita. Kasih. Kasih atau love. Love yang bahasa Ibraninya ahava. Ahava. Saya juga baru tahu ya. Mungkin next kalau teman-teman orang muda mau punya anak perempuan, ini bagus sekali namanya ya. Ahava. Kasih. Ahava. Ahava ini adalah bahasa Ibrani dari kata kasih. Oke. Sores ini adalah bukan kata dasar. Akar kata. Akar kata yang membentuk kata ahava itu adalah ini. Sudah lihat ahav. Ahav itu adalah akar katanya. Akar kata itu adalah pembentuk kata ahava ini. Oke. Mari kita lihat. Kata ahav atau kata kasih, saudara berdoa ya dalam hati semua kita ada kuasa Roh Kudus yang dapat mengartikan bagi kita semua. Ahav atau kata ahav, kalau bahasa Ibrani baca dari belakang ya. Kita baca dari belakang. Ahav tersendiri terdiri dari 3 huruf. Alef yang ini, he, dan bet. Alef, he, dan bet. Saya mau katakan sekali lagi, ilmu bahasa Ibrani bukan ilmu cocokologi. Sekarang ada banyak orang yang mulai hebat dalam bercocokologi. Contoh, mereka buat kata corona. Oh, corona itu kalau dijumlahkan katanya sekian-sekian jadi 666. Wah, ya itu cocokologi, nggak bisa dibuktikan sebenarnya. Ya, cuma cocokologi aja. Kemudian bahkan kata Ellen White saja kalau kita mau hitung, oh jadi 666. Itu cocokologi. Tetapi kalau bahasa Ibrani, nilai-nilainya itu bisa dibuktikan secara alkitabiah, bahkan secara ilmiah. Jadi ini bukan ilmu cocokologi ya. Oke, kita lihat ya. Ada kata alef, ada huruf alef, ada huruf he, ada huruf bet. Wah, apalagi ini? Mari kita lihat sama-sama. Alef nilainya 1. Oke, alef nilainya 1. Bisa juga diartikan orang pertama. Oke, seorang yang pertama. Kemudian bet, ini bet, nilainya 2, nilai gematrianya 2. Kalau saudara lihat di kita punya apa tadi, daftar, bet nilainya 2. Atau bisa juga diartikan orang kedua. Tidak ada orang ketiga di sini. Kemudian apa arti have? Ya, apa arti ini? Have atau have atau he. Arti he itu adalah to give. Dia bisa membentuk kata to give atau memberi. Memberi. Kemudian, mari kita perhatikan. Seorang yang satu memberi kepada orang yang kedua. Karena kasih selalu berhubungan erat dengan apa? Memberi. Kasih selalu berhubungan erat dengan memberi. Orang pertama kepada orang kedua. Suami dan istri selalu erat hubungannya dengan memberi. Filosofi kata ahava pertama, hanya 3 yang akan kita bahas. Hubungan cinta antara suami dan istri, saya boleh tambahkan, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara, sesama jemaat, harus saling memberi satu sama lain. Semakin banyak kita menginvestasikan diri pada pasangan kita, maka semakin kuat hubungan dan semakin dalam cinta. Oke? Kalau ada 2 orang yang saling mengasihi, pasti mereka akan saling memberi. Tidak mungkin tidak. Kalau suami yang sudah mulai jarang memberi sentuhan, memberi kasih sayang, memberi perhatian, nah ini sudah tanda tanya ini. Ini masih ada kasih atau enggak lagi. Demikian sebaliknya, kalau istri sudah jarang memberi sentuhan ya kepada suami, memberi kasih sayang, memberi perhatian, nah ini sudah patut dipertanyakan ini. Ya, demikian. Demikian hanya jemaat. Saat kita mengasihi Tuhan tanpa dipaksa-paksa, kita akan memberi untuk Tuhan. Entah memberi diri kita, memberi waktu kita, talenta kita, ya, harta kita, tanpa dipaksa. Karena kasih selalu erat hubungannya dengan memberi. Oke, mari kita lihat filosofi yang kedua. Ahava memiliki jumlah nilai gematria yang sama dengan ehad. Ehad dalam Alkitab artinya 1. Allah itu ehad, Allah itu esa. Ya. Ahava memiliki nilai gematria yang sama dengan ehad. Tadi saya sudah sempat singgung di awal, orang Yahudi percaya bahwa kata yang memiliki nilai gematria yang sama, maka mereka pasti memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ya, mereka memiliki kaitan satu dengan yang lain. Jadi ini, sebenarnya saya pengen kasih kuis ini, tapi karena waktu ya, saya ingin bantu isi nilai gematria ini. Kalau ada yang foto tadi,
tapi karena waktu ya sudahlah kita skip aja. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi kan ahafa itu ada ada huruf alef, he, bet, he. Kita mau jumlah geometrinya hasilnya berapa? Kita mau lihat cocok nggak sih dengan ehad? Bener nggak kalau mereka itu saling berhubungan? Saya isi aja. Saudara-saudara isi aja di chat. Kira-kira jumlahnya ini berapa? Alef, he, bet, he. Alef 1, he 5, bet 2, he 5. Totalnya berapa? Mohon tolong taruh di chat. Kira-kiranya sama nggak? Ahafa dan ehad. Boleh taruh di chat. Jumlahnya kira-kira berapa? 1 tambah 5 tambah 2 tambah 5. Dan ehad 1, 8 tambah 4. Berapa jumlahnya? Boleh ya? Share di chat. 1, oke, udah ada yang masuk. Oke, wah. Kak Upin ini harus dapat hadiah ini. Oke, Gary, thank you. Kak Eva, thank you. Terima kasih. Benar ya? Benar. Jumlahnya adalah 13. Baik ahafa maupun ehad, baik kasih maupun satu, memiliki jumlah gematria yang sama, yaitu 13. Apa artinya? Dua kata yang sama, kalau mereka dua kata yang memiliki jumlah yang sama, mereka saling berhubungan. Apa maksudnya? Kasih itu mempersatukan. Kasih itu tidak menceraikan. Ya, kasih itu mempersatukan sebesar apapun masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, dalam jemaat. Kasih itu mempersatukan. Kalau sudah ada kata-kata yang tidak mempersatukan, berarti sudah tidak ada kasih di sana. Tetapi selama masih ada kasih, jemaat itu akan bersatu. Masih ingat ya, jemaat mula-mula karena ada kasih di sana. Kasih itu selalu mempersatukan. Jadi pelajaran yang kedua dari kata ahafa. Mengapa ahafa itu terhubung dengan ehad dan secara gematria memiliki nilai sama? Sebab ketika dua orang yang saling mengasihi dipersatukan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ahafa sama dengan ehad. Satu daging. Sama dengan istilah Allah itu esa. Satu. Oke? Jadi, mari saudara-saudara, saya mau lihat di sini. Silakan peluk pasangan-pasangan Anda masing-masing. Ya. Mari berikan ungkapan kasih. Karena kasih itu mempersatukan. Kalau ada anak di sana, saya lihat sana Chelsea ya. Mari silakan. Saya lihat pendeta Matinda masih malu-malu untuk memeluk mem. Mari silakan. Kita tunjukkan kasih kita. Karena kasih itu mempersatukan. Kasih itu mempersatukan kita ya. Benar ya? Kasih itu mempersatukan kita. Mari kita lihat yang terakhir. Yang terakhir. Ahaf, di situ ada huruf alef. Ada huruf alef. Hubungan kasih yang melibatkan Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya hubungan kasih yang melibatkan Allah? Di sini ada kata alef. Mari kita lihat ya. Kalau bisa perhatikan di sini. Ini adalah bahasa Ibrani dari laki-laki. Bahasa Ibrani dari laki-laki adalah, saya ubah. Bahasa Ibrani dari laki-laki adalah ish. Ya, bahasa dari laki-laki, bahasa Ibrani dari laki-laki adalah ish. Sementara bahasa Ibrani dari perempuan adalah isya. Karena perempuan dibentuk dari laki-laki. Oke? Jadi kalau laki-laki adalah is, maka perempuan isya. Karena perempuan dibentuk dari laki-laki. Oke, sampai di situ dulu. Kemudian, dalam kata is, kalau saudara perhatikan, semoga kursor saya bisa kelihatan ya di layar. Dalam kata is, ada komponen yang saudara lihat di sini, ini namanya yod. Ini namanya yod. Nggak perlu dihafal ya, tapi kita ambil filosofinya aja, kita ambil pelajarannya aja. Ini ada unsur atau komponen pembentuk nama Allah atau Yod-He-Vav-He yang kita kenal mungkin YHWH, Yahweh atau Adonai. Ya, di dalam kata is ada ini, ada Yod pembentuk Yahweh, pembentuk Yahweh. Kemudian di dalam kata perempuan sama ada He. Di sini, kalau saudara perhatikan ya, ini itu he, salah satu komponen pembentuk kata Yahweh. Kemudian, kita lihat, kalau ini yod dikeluarkan, ini yod kita kasih keluar, maka laki-laki atau ish, itu tidak akan terbaca ish lagi, tapi akan terbaca esh. Ya,
Kemudian mari kita lihat perempuan. Saat unsur ini kita tiadakan, unsur pembentuk nama Tuhan ditiadakan atau he ditiadakan, maka sama, hurufnya akan jadi sama, ya. Hurufnya akan jadi sama sehingga akan terbaca S juga, bukan isya, tapi S. Apa arti kata S? S artinya fire atau api. Api. Oke? Pelajaran ketiga dari kasih. Hubungan keluarga atau suami istri yang membuang Allah dalam kehidupan rumah tangga, maka suasana rumah tangga tidak akan terasa seperti surga, tapi bagaikan hidup dalam apa? Api, dalam neraka. Berantem terus, ya, pasti berantem terus. Wah, jadi api di dalam rumah tangga. Saat unsur Allah kita hilangkan. Begitu, jangan pernah apa? Jangan pernah kita tidak libatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kalau istri sudah tidak libatkan Tuhan, jadi api dia. Kalau suami tidak libatkan Tuhan, jadi api dia. Pasti jadi api dalam rumah tangga, ya. Sehingga kesimpulannya, 3 pelajaran penting dari ahava atau kasih pada malam hari ini. Filosofi dari kata kasih itu sendiri yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Hubungan keluarga yang saling mengasihi pasti akan selalu memberi satu dengan yang lain. Kasih mempersatukan, gantinya menceraikan. Dan yang terakhir, mari libatkan selalu Allah dalam rumah tangga. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing, suami dan istri, orang tua kepada anak, bahkan di dalam jemaat. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga pada saat ini kami boleh memulai akan Minggu Sembahyang Pathfinder dan juga rumah tangga yang sudah kami satukan malam hari ini. Kami bersyukur boleh belajar kebenaran firman dan merevival kami sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik Pathfinder, dan juga sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kami boleh belajar kembali pelajaran yang sederhana yaitu kasih, ahava, kasih yang mempersatukan kami, kasih yang menyelimuti kami, kasih yang membuat kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu ketika tidak ada kasih, ada api dalam kehidupan kami, ada api dalam keluarga kami, ada neraka yang terasa di dunia ketika kami menghilangkan kasih. Tapi puji Tuhan malam hari ini kami kembali di revival. Biarlah kasih Tuhan selalu bertumbuh dalam hati pribadi kami dan juga di tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah adik-adik Pathfinder. Untuk itu iman, pengharapan dan kasih akan tetap tinggal terus bersama-sama sampai dalam kerajaan surga. Bapa kami di sorga, terima kasih pada saat ini kami akan berpisah dari ruang Zoom ketika kami akan istirahat Tuhan bersama-sama dan ingatkan pelajaran ini untuk kami terus aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dan tetap menyertai sampai besok kami boleh bertemu dalam pekan doa yang sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.